Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy SPD, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 4 Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kali ini saya memaparkan modul 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara KHD di SMP Negeri 4 Kota Sungai Penuh. Ki Hajar Dewantara bernama asli Raden Mas Suwardi Suwarjaningrat. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan hingga saat ini setiap tanggal 2 Mei kita memperingatinya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ide gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan, yaitu pertama, ing ngarsa sung tulada, yaitu seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau menjadi panutan. Yang kedua, ing madya mangun karsa, di mana artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Yang ketiga, tuturi handayani, yang bermakna seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Sebagai pendidik, kita harus menjadi contoh teladan, memberi motivasi, dan membimbing peserta didik ke dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, pendidikan yang berasaskan trikon. Filosofis Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon yaitu kontinuitas, tidak melupakan akar nilai budaya. Konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia. Dan konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Sebagai pendidik, kita harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar. Murid merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki. 3. Tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. Tripusat pendidikan memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Ketiganya secara tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktik pendidikan. Kaitan ketiganya dapat dilihat dari orang tua melaksanakan kewajibannya mendidik anak di dalam keluarga. Karena keterbatasan orang tua dalam mendidik anak di rumah dan akhirnya proses pendidikan diserahkan di sekolah, masyarakat akan menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikannya. Keempat, pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun,
anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain menjadi manusia dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai pendidik harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Yang kelima, pendidikan berpusat pada murid. Pendidikan yang berpusat pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang, seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Keenam, pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah watak atau karakter, merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai pendidik. Sebagai pendidik harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Ketujuh, mendidik diibaratkan seperti menanam padi. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman pada perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar murid yang berbeda-beda berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat, merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kedelapan, belajar sambil bermain. Dalam pembelajaran di kelas, kita harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Ketika murid-murid sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang berbekas di hati dan pikirannya. Sebagai pendidik, kita harus mampu memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. B. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan seperti tata surya selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis atau diam. Mereka tidak pernah berhenti berputar, karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Begitu juga dengan kebudayaan, bersifat dinamis, tidak boleh statis. Perubahan itu kekal. Sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan bagi murid, serta selalu membangun kekuatan semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran dan di belakang memberi dorongan. Mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki murid sesuai dengan potensinya. Membangun karakter yang positif melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan. Selalu memberikan tuntunan dan arahan yang baik dan positif. Membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik dan menantang. Hal tersebut tercermin dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan sebagai pendidik kita harus mampu mengejawantahkannya dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. C. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Penanaman karakter dan budi pekerti dapat melalui beberapa kegiatan, yaitu 1. Penanaman pendidikan karakter melalui budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kedua, menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dan berpihak pada murid. Ketiga, berdoa sebelum memulai pelajaran dan sesudah selesai pelajaran. Keempat, pembiasaan membaca surat Yasin secara bersama setiap pagi Jumat. Kelima, pembiasaan melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid sekolah. 6. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Ketujuh, memelihara taman kelas dan taman sekolah. 8. Tidak memberikan hukuman kepada murid, tidak marah-marah saat mengajar, lebih sabar dalam membimbing murid. D. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. 1. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan menjadi teladan, penyemangat dan pendorong untuk murid. Solusinya adalah menguasai keterampilan abad 21, memiliki metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran dan memahami karakter murid serta bermain sambil belajar karena bermain merupakan kodrat anak. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan, berdampak dan bermakna pada murid. Solusinya membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan orang tua murid untuk ikut menyukseskan program sekolah. Solusinya adalah musyawarah dengan komite sekolah dan orang tua murid dalam rangka mendukung program sekolah dan keterlibatan secara aktif orang tua murid untuk dapat menjadi narasumber dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.